Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, berikut ini adalah langkah kelima dalam pembuatan paspor secara online, yaitu datang ke kantor ULP, Unit Layanan Paspor. Video ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya ya, jadi yang mau lihat proses 1-4 silahkan dicek video sebelumnya. Ada dua hal yang mau saya bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, apa saja yang perlu dibawa untuk datang ke kantor ULP. Yang kedua, alur atau prosesnya bagaimana. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibawa ke kantor ULP, Unit Layanan Paspor. Yang pertama, dokumen asli yang kita upload ketika melakukan pengajuan paspor. Kalau saya kemarin KTP, KK, dan akte kelahiran, jadi ketiganya silahkan dibawa saat datang ke kantor ULP, dokumen aslinya ya. Yang kedua, fotokopi masing-masing dokumen tersebut satu rangkap. Semuanya harus lembar A4 ya, semuanya harus di lembar A4. Jadi fotokopi KTP yang kecil gitu ya, nggak perlu digunting, biarkan saja di dalam kertas A4. Yang ketiga, materai 10.000. Ini nanti ditempel di formulir pendaftaran. Yang keempat, pulpen untuk mengisi formulir. Kemarin sempat bingung ketika saya tidak membawa pulpen, namun akhirnya saya mencoba minjem dari petugas gitu ya di meja registrasi, tapi lebih baik saya sarankan membawa pulpen sendiri dari rumah supaya kita bisa lebih leluasa untuk mengisi formulir yang kita mau isi. Yang kelima, ID card. Oke sahabat, ID card ini bagi kalian yang bekerja di suatu instansi. Nanti ditanya ketika wawancara foto. Kalau tidak ada ID card, biasanya dokumen lainnya. Fungsinya itu hanya untuk memastikan bahwa kalian memang bekerja di instansi tersebut. Silahkan di fotokopi juga. Namun kalau tidak di fotokopi juga, kemarin kalau nggak salah saya lihat ada petugasnya itu yang diminta fotokopi ID card. Dan yang keenam, kenakan kemeja khususnya laki-laki ya. Pengalaman saya kemarin, saya melihat orang lain ya, dia pakai sweater, dalemannya kaos gitu ya, terus pas mau foto diminta buka sweaternya. Nah, karena dalamannya kaos, akhirnya disuruh pakai jas ya. Petugas sudah menyediakan jas, bahkan saya lihat juga ada dasi. Jadi kalau mau pakai jas, mau pakai dasi, nanti silakan. Karena saya pakai kemeja dari rumah, maka ya langsung pakaiannya disetujui, jadi bisa langsung foto. Dan yang kedua, bagaimana alurnya ya. Kalau tadi yang pertama, apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang kedua, bagaimana alurnya nih untuk datang ke unit layanan paspor. Oke, ketika kita sudah berada di kantor ULP ya, langsung saja kita ke meja petugas. Kita ke meja petugas mengisi daftar hadir. Kalau saya kemarin itu ada disediakan daftar hadir, kemudian diminta isi. Kemudian yang kedua, siapkan barcode pendaftaran yang ada di aplikasi M-Paspor ya teman-teman. Nanti di-scan oleh petugasnya. Kalau sudah di-scan, nanti kita dapat formulir. Yang ketiga, petugas akan memberikan formulir lengkap dengan mapnya ya untuk diisi. Nah, ini dia mapnya. Di map tersebut juga udah terdapat nomor antrian. Kemudian yang keempat, silahkan nanti kalau udah dapat mapnya, udah dapat formulirnya, kita isi formulirnya, kita tempel materainya yang tadi sudah kita siapkan, kemudian tanda tangan di atas materai. Yang kelima, fotokopi KTP, KK, akte kelahiran dimasukkan ke dalam map bersama formulir yang sudah kita isi tadi. Ya kan tadi saya bilang salah satu kelengkapannya kita harus fotokopi ya dokumen asli kita. Jadi setelah nanti kita isi formulir, kita satukan tuh fotokopiannya KTP, KK, dan akte kelahiran. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal menunggu panggilan untuk masuk. Jadi yang pertama itu kita masih menunggu di luar, nanti dipanggil untuk masuk ke antrian di dalam. Nanti kalau sudah di dalam,
kita antri lagi untuk dipanggil oleh petugas foto ya. Kemudian jangan pergi kemana-mana kalau sudah berada di dalam. Kalau mau ke toilet, usahakan ketika masih di luar, nanti dipanggil oleh petugas foto ya. Ketika di dalam itu kita dipanggil oleh petugas foto, kita siapkan formulir pendaftaran tadi yang sudah diisi ya, beserta fotokopi KTP KK dan akta kelahiran. Kemudian siapkan juga dokumen aslinya ya, nanti akan diperiksa. Yang pertama diperiksa sih dokumen asli. Pertama diperiksa dokumen asli atau mungkin fotokopi. Saya lupa kemarin apa dulu. Kayaknya fotokopinya dulu bersama mereka. Kemudian dimintai dokumen aslinya. Setelah dicek, langsung proses ambil foto ya. Kita di tag foto satu kali. Ada kaca, nanti kita bisa rapi-rapi dulu mungkin untuk membetulkan pakaian kita atau wajah kita atau rambut kita. Setelah itu, setelah diambil foto satu kali, kita scan sidik jari mulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kanan, lanjut ke telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kiri, kemudian jempol kanan, dan terakhir jempol kiri. Kalau nggak salah itu ya. Nanti juga diarahkan sih oleh petugas. Nah setelah itu diwawancara sedikit. Nah disinilah nih nanti ditanyain ID card perusahaan ya. Tadi saya bilang di hal-hal yang perlu dipersiapkan, nanti ID card di sini ditanyain. Mungkin dari mana perusahaan mana, mau kemana kita kerja, ada ID card coba. Kalau nggak ada ID card nanti tanyain surat tugasnya atau apa. Itu tujuannya cuma memastikan bahwa kita memang benar-benar bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian itulah selesai ya. Selesai sudah proses foto dan wawancara. Nah sampai sini apakah paspor sudah jadi? Belum ya. Paspor baru akan masuk proses cetak ya. Setelah itu mungkin makan waktu 4 hari kerja. Kalau di papan-papan yang saya baca sih 3 hari kerja, tapi di situ petugasnya bilang sendiri 4 hari kerja dia baru jadi. Jadi setelah 4 hari kerja kita baru datang lagi nanti untuk ambil paspornya. Jangka waktunya 1 bulan. Jadi kalau selama 1 bulan setelah paspor kita jadi ya, setelah paspor kita jadi terus 1 bulan tuh kita nggak ambil, lewat dari 1 bulan, maka paspor akan dibatalkan. Itu dia pengalaman saya untuk datang ke kantor unit layanan paspor. Mungkin bisa membantu buat teman-teman yang sedang atau akan membuat paspor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.